Saya mewakili Patria TV dan Warkopi ya meminta maaf sebetulnya kepada pihak Warkop, lembaga dan Om Indro. Kalau ada orang yang sini langsung dikata-katain apa aja? macam-macam. Kalau udah takdirnya saya untuk di penjara, ya udah gitu. Yuk kita bersuara. Alvin, Alfred, Asep, Ali. Emang rekrutmennya begitu ya, huruf A? Iya. Iya. Gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik semua baik. benar. Alhamdulillah. Aku manggilnya sekarang grup apa ya? Kan pakai nama Warkopi udah nggak boleh dong ya? Aku manggilnya nama grup apa? Nggak pakai grup kali ya. Apa dong? Nama masing-masing dulu aja. Oh, nama masing. Mau bikin nama A? A plus. A plus. A3. A plus plus. Kamu ketawanya kenapa gede gitu? Iya. Dari dulu. Oke. Nah, ini kan sekarang lagi rame ya, maksudnya ramenya belum berhenti ya. Masih jadi omongan orang-orang. Kaget nggak sih bahwa ternyata gitu loh, nama itu aku boleh sebut, kalau aku nyebut nama Warkopi yang sebelumnya gitu ya, itu bisa seheboh seperti sekarang. Kaget nggak sih? Yang mau jawab siapa, sok? Asep katanya mau jawab. Ih. Kaget sih, Kak. Kagetnya nggak nyangka. Iya, nggak nyangka. Nggak nyangkanya apa? Gak nyangka sampai seviral ini lah. Nah, Karena kasus atau karena nama ya, yang sama? Karena nama mungkin sama masalah juga gitu. Tadinya saya cuma paling 2 bulan selesai lah, udahlah viralnya gitu. Viral pakai nama Warkopi. 33 gitu. Terus? Alhamdulillah sampai sekarang mungkin. Alhamdulillahnya tadi disyukuri atau alhamdulillah naon ya teh? Ya, dinikmati, di jalanan disyukuri aja. Oh, oke. Nah, kalau Asep dari Sumatera Barat. Sumatera Barat, tinggalnya di Tangerang. Iya, Tangerang Cipadu. Bisa gabung ke sini awal-awalnya gimana? Tahu dari mana? Awalnya kan mereka bikin TikTok. Mereka tuh siapa dulu? Mereka berdua Berdua udah bikin? bikin. Oh, oke. Terus? saya lihat kan iseng-iseng doang duetin. Kita duetin terus Di duet, di split iya, 2 gitu ya? Oh, cuman 6 jam doang udah banyak yang naikin nama saya ke mereka berdua. Terus ada yang juga yang komen gabung bang, gabung, kan. Ada juga yang macam-macam lah komen-komennya yang baik awalnya itu kan. 2 hari sudah itu dihubungi dari pihak dari Patria TV. Yang menghubungin Kang Ali? Bukan Maskum. Oh, oke, dari pihak Maskum. Iya. Menghubungi ke kamu lewat itu. Ya telepon. Terus udah gitu kamu oke. Oke, kita gabung. Terus kita bikin video TikTok di IG, bikin video TikTok. Waktu kita bertiga nengok belakang ya, langsung booming. Oh, booming. Kamu merasa mirip sama Dono apa enggak? Kalau dulu nggak merasa sih. Oh, dulu nggak merasa, sekarang merasa? Saya dari sekolah udah dipanggil Dono sama teman-teman. Oh gitu. Iya. Sampai sekarang saya kerja di tempat orang dipanggil Dono juga. Makanya apa mirip Dono apa enggak ya? Makanya kita duetin video mereka. Duetin. Booming makanya digabung kita jadinya. Oke, kerja di mana emang tadi? Kerja dipanggilnya di Dono juga gitu? Iya, di Cipadu. Cipadu sebagai? Kalau dulu karyawan, sekarang udah milik sendiri. Oh, oke, luar biasa tuh. Udah milik sendiri. Bos ya. Emang bos. Oke, kaget nggak dengan ya itu kan berarti cepet banget ya. Tep duet bikin split 2, tek terus udah gitu tahu-tahu muncul di semua TV itu sekarang kayak istilahnya kayak roller coaster gitu kan, kayak naik dibanting naik lagi dibanting. Bener gitu ya? Berasa. Suaramu dia tak bersuara, dia yang baju pink nggak bersuara. Iya. Belum diajak ngomong. Iya. Harus diajak ngomong kalau dia. Dia kalau nembak cewek harus ceweknya yang nembak. Kau ngerasa kaget juga nggak? Ternyata hidupku tuh kayak gitu nggak? Iya, lumayan kaget deh. Soalnya kan saya nggak nyangka juga nih bakal ada permasalahan seperti ini gitu. Tadinya juga kan bikin warkopi ini cuman kayak have fun doang gitu, kayak cuman ya senang-senang doang lah, nggak ada niatan mau kayak
menyaingi yang aslinya gitu ya Teh. Makanya kita kaget juga karena ada beginian juga Teh. Gitu. Ada di pemberitaan itu untuk Mas Ali, ntar dulu ya, dia udah siap-siap mau jawab aja kan. Ada berita. Ada, iya sekarang bagian Mas Ali sih. Ada di pemberitaan itu sampai nyebut kalau misalnya dilanjutin gitu ya, ini ada sanksi hukumnya gitu kan. Yes. Sanksi hukumnya udah tahu ya Mas ya? Udah tahu. Oh, boleh disebutin lagi nggak supaya berapa? 2 miliar? Nah, itu kan denda ya. Oh, itu denda. Terus kalau Sama misalnya itunya 4 pidananya tahun. kan 4 tahun. penjara. Aha. Tapi kan jika di-issue seperti itu. Jika di-issue. Dan jika di-issue dan jika tidak ada apa ya, usaha untuk menghubungi gitu. Tapi kalau ada usaha dan lain sebagainya kan harus diusut kembali kan, harusnya gitu. Karena kita jauh hari sebetulnya sudah melakukan itu sih, Teh. Itu tuh apa aja? Mulai dari Yang pertama tadi kan dibilang kita iseng-iseng gitu ya. Iya, Sebenarnya dikira kan iseng doang. sebenarnya isengnya nggak seiseng itu juga sih. Tapi emang kita setelah udah lihat seperti ini, karena kan ini dibuat juga bukan dari kita sendiri gitu, kayak ada master plan nggak sih Teh? Karena kan banyak netizen juga yang bilang, bukan netizen sih, malah beberapa seleb gitu yang bilang, wah ini ada di belakang ada manajemen. Kayak settingan, yang and the nyetir. blood. Padahal sebenarnya enggak. Jadi kita dari awal itu semuanya dari netizen dan untuk netizen. Dan itu benar. Jadi kan pertama kali Alvin sebagai Indro itu bikin konten ya. Dia bikin konten berbagi sebetulnya. Ini punya dia sendiri. Punya dia sendiri. Kontennya di TikTok juga. TikTok. Di TikTok juga. Berbagi sampai ke berapa video. Ada orang yang meng-capture, netizen lah gitu. Meng-capture, ih mirip Indro. Kayak Terus gitu. di-tag ke Patria TV. Di-tagnya ke belum sih ya, belum di-tag, belum. tapi akhirnya Alvin lambat laun terkenal dalam mirip Indro. Akhirnya dia buat lagi sampai dengan ketemu. Nah ini ketemu dia gimana? Alfred dulu nih, ketemu dia. Ketemu dulu. Alfred gimana? Ya itu di tag netizen Banyak juga. yang ngetekin. Iya. Bisa ya. Netizen. Oke, jadi awalnya dia dulu, terus udah gitu nge-tag Alfred. Habis itu Alfred di tag lagi. Di-tag lagi, jadi itu jadi- benar-benar netizen yang Iya, jadi kayak bola salju teh. Kan kecil lama-lama gede. Nggak dibuat, kita bikin yuk. Terus kita Iya. lawan Indro Warkop, enggak sih Nah, sebenarnya. setelah 3 Patria TV baru masuk, atau Patria TV masuk pada Nggak, saat komposisi pas masih Alvin ya. Oh, oke. Iya. Setelah Alvin bersama kami, kita juga sempat bikin ya konten berbagi Alvin juga di pasar-pasar segala macam. Nggak ada rencana untuk bikin pada saat masih Alvin seorang? Belum Teh. Belum ada rencana sama Belum. sekali. Jadi ya berjalan begitu aja. Nah, begitu sampai 3 ini di tag netizen juga, akhirnya kita punya ide, oh iya udah kalau gitu. Ini kan kemarin netizen ya. Jadi kita bikin deh Warkopi gitu ya, ada ada I-nya. I-nya itu gitu. artinya apa, I di belakang itu? Ya sebetulnya hanya gimmick tambahan sih. Warkop. Biar nggak sama Biar banget. tidak sama, tapi itu pun bukan dalam rangka untuk against gitu ya. Tapi kayak kita bikin yuk gitu ya. Soalnya kita juga penggemar gitu. Kita tuh semua penggemar Warkop kan. Pasti. Ya semua orang Indonesia kali ya. Nah habis itu ya udah akhirnya kita mencoba untuk kontak mereka. Gitu. Bikin dulu Warkopi, baru kontak. Yes, jauh hari sebelum mereka naik itu kita udah. Kalau aku baca nih dari pemberitaan nih Mas Ali. Yes. Dari manajemen Warkop DKI ya, Ya. Mbak Hana ya kalau Mbak nggak salah. Iya, udah ketemu? Belum. Belum. Tapi udah coba WA, Ya email telepon. ya akhirnya. Oh, emailan tuh sama Mbak Hana. Nggak tahu sih, tapi menuju ke sana lembaga Warkop. Oke, ini menyebutkan bahwa berdasarkan urutan tanggal, Oke. 6 September di OVJ, lalu di Brownies. Nah, mereka baru kirim email tanggal 10 September. Jadi, ini saya baca aja ya Oke, dari siap, pemberitaan. Tampil dulu, baru kirim email, katanya gitu. Oke. Jadi ini ada misleading timeline kali ya. Jadi timelinenya kan harus dirapiin dulu. Jadi yang pertama banget itu Teh, nggak gitu sih. Jadi pertama polemik itu muncul kan ketika Om Indro punya statement di video ya. Ada kata-kata begini. Banyak sih videonya di YouTube pasti kan banyak tuh. Mereka nggak ada hubungin kita. Satu itu ya. Nah, waktu itu kita kaget. Loh, kok kita belum menghubungin ya? Padahal kita udah menghubungin. Akhirnya kita diskusi, bener nggak nih? Email itu ya? Enggak, itu belum email. Itu belum email. Jauh itu belum email. Hubunginya ke? Ke orang terdekatnya. Orang terdekat terus dilempar lagi akhirnya ke kayak CP ya, kayak kontak person gitu. Nah, setelah ini kita diskusi, bener kok ternyata kita udah urut. Itu kita sudah lakukan kontak. Itu Agustus pertengahan. Kurang lebih 15 Agustusan. Nah, setelah kontak kita lakukan, ternyata kan nggak ada tangkapan. Makanya setelah Om Indro tiba-tiba bikin, nggak tahu itu preskon atau apa, kita akhirnya bikin preskon berikutnya. Nah, bikin preskon itu pertama agenda kami adalah meminta maaf karena kan buat ricu nih. Iya.
terus kita udah publish dulu belum ngantongi izin dan ya itu nggak benar sih, makanya kita minta maaf. Tapi di situ ada klarifikasi juga Teh. Oke. Klarifikasinya adalah kita sudah menghubungi Om gitu. Maaf Om, kita sudah menghubungi karena kan dia isu kita nggak punya etika gitu kan, nggak ada bebo main publish aja. Nah kita mau coba luruskan, no kita udah coba kontak, tapi responnya itu tidak cukup jelas gitu. Oke. Tidak cukup jelas. Nah itu pertanyaannya, mengontaknya apakah ke email yang benar atau ke orang yang tepat atau hilang di udara ke awan gitu kan, kita nggak tahu. Ini lucunya gini, jadi setelah kita kan tadi timelinenya dari 10 September, 6 September OVJ dan sebagainya ya. Iya, 6 September OVJ, lalu di Brownies kirim email tanggal 10 September. Iya, 10 September. Nah, itu juga 10 September itu kalau memang kontaknya tadi nggak jelas kata Teteh kan. Ya, yang mana tahu kan? Iya, mungkin kan kontaknya nggak jelas. Mana mungkin dia tiba-tiba 10 September ngontak kita kembali dengan nomor ada kontak balik. Iya, Mas atau Bang gitu. Kok itu sudah naik ya ke TV nasional dan sebagainya. Ya udah langsung aja izin email segala macam. Nah, kita baru email 10 September, why? Karena ya orang itu baru ngabarin saat itu. Jadi after booming kemana-mana, mereka kontak kami dan melalui nomor dan alamat yang sama. Jadi bahwa tampil dulu baru ngontak email, bener? no, Enggak. gimana maksudnya? Ya, tampil dulu baru belakangan bikin email gitu. Atau pernah ngemail dulu sebelum tampil nih. Nah. Tampil pertama, email dulu izin. Ya, that's the point. Jadi kita itu udah apa ya? Udah mencoba untuk menghubungi kan Teh ya. Jadi kayak gini deh, misalnya kita nih dari kampung nih ya. Misalnya dari kampung kita mau ke Pondok Indah Mall. Kita nggak tahu nih cara ke sana gimana. Akhirnya aku tanya sama seseorang yang kita pikir tahu. Nah, begitu kita tanya, Bang, Mas, Mbak, saya mau ke Pondok Indah Mall, gimana caranya? Nah, jawaban dia dijawab sih, tapi jawabannya kayak bentar ya gitu. Ini analogi ya, maksudnya nggak really literally like that, tapi kayak gitu sekali Terus bentar ya, udah gitu sekali. ya kita tunggu dong, namanya kita nggak tahu apa-apa, jadi tunggu aja deh, kita nggak tahu Tunggu apa-apa itu gitu. dalam bentuk nggak tampil. Tunggu itu belum nggak tampil. iya kan 15-14 Agustus. Oke. kurang lebih. Oke. Kok lama ya nggak balas, tanya lagi deh gitu deh. Jadi gimana ya bro gitu misalnya gitu, tunggu ya. Oh ya udah tunggu lagi, kita nggak tahu apa-apa kan, tunggu aja. Belum gitu. tampil juga. Belum tampil juga, lama-lama. Oke. Oh mungkin dia nggak percaya ya, kita punya duit mau beli baju di Pondok Indah gitu kan. Kita tunjukin nih duit kita, ini kita punya uang loh. Means kita punya konten. Ini kita punya warkopi gitu. Ini kita punya mereka bertiga. Kita kirim videonya. Untuk orang itu gitu, untuk orang itu. Sampai sabar ya gitu. Jadi jawabannya hanya tunggu, oke sabar ya. Akhirnya ya udah, karena kita yang udah pengen banget beli itu gitu kan, udah terabas aja deh gitu. That's the point ya. Jadi That's the maksudnya ketika kata terabas aja itulah yang kemudian membuat kehebohan di negeri ini. Iya, gitu iya, iya. Betul. Iya. Seandainya nunggu gitu, mungkin nggak akan seheboh ini ya. Iya, saya ada yang nunggu. Cuma nunggunya sampai kapan gitu ya? Iya, itu dia kan, Baik. kayak digantungin cewek gitu Teh. Pernah ya? Aduh, pernah digantungin curhat cewek ini kamu? Alhamdulillah ini sering. Ngaku bener pernah digantungin cewek? Gantung ini mah. Alfred pernah? Nah, ini sering. Aduh, buka. Oke, jadi itu urut-urut aja. Nah ini kan masih punten. Aku boleh nanya ini nggak usia? Nggak boleh? Boleh. Boleh nggak? Boleh usia berapa? Jadi aku pengen Saya 25. 25, 20 sekian. 24. Aha. Saya 18 Teh. Nah itu 20, 18, 24 itu ngerti nggak ketika bikin ya kita pikir tadi mau buat happy gitu ya, Iya. buat seneng-seneng Buat seneng-seneng gitu. aja, saya Buat juga seneng-seneng. sebetulnya gitu loh Teh. Kayak ya nengok bertiga, nggak kepikiran sampai spiral saat ini gitu. Di YouTube itu namanya sampai sekarang masih Warkopi ya? Itu bukan Teh. Oh, itu siapa? Itu Nah, dia. itu tuh. Orang Itu orang lain, itu dari uploader. Oh iya? Iya. Serius? Ya itu bukan Itu- dari kita Teh. Itu diganti sebelumnya itu bukan itu namanya. Apa ya, lupa Ini saya. nih. Iya, bukan. Iya, Serius? Ini bukan? Itu bukan saya. Sebanyak ini? bukan. Wow. Jadi dia kayaknya download terus upload lagi. Ngambilin. Oh, Nah, itu. pakai nama Warkopi. Iya, betul. Betul. Oh, kirain ini kalian. Bukan. Terus nggak ada teguran nih? Enggak, itu mereka maksudnya orangnya, tapi bukan Orangnya kita yang iya, upload. iya. Orangnya saya, cuman itunya akunnya Akunnya- orang lain. Iya, kita. Nggak mau negur?
Udah sih, udah kita Udah? lakukan. Cuman kan nggak apa sistem mekanisme YouTube kan nggak bisa langsung take down gitu kan. Udah sih, udah kita coba lakukan upaya. Oke, kalau YouTube kalian apa? Patria TV. Patria TV. Iya. Oh, oke. Di Patria TV udah di take down semua? Ya, Atau belum? sketsa udah. Udah, Sketsa-sketsa udah semua. Pokoknya yang berhubungan dengan warkopi Aha. itu kita take down. Oh, oke. Ini pakai nama berarti ya, kayak salah satunya Sepriadi, si pemilik senyuman pemikat wanita. Aduh, dicek nih. Luar biasa loh dia, pemikat wanita. Terus kalau ini nih dari Trans 7 ya, ada ya macam-macam deh. Nah, ketika bikin itu nggak ada kepikiran bakal begini gitu ya? Nggak ada teh. sama sekali teh. Nggak ada sama sekali. Pokoknya yang kepikiran sama kalian apa? Yang kepikiran sama Asep apa? Ya udah, yuk diajakin, ayo yuk. Ya, kita bikin konten bareng yuk. Ayo kadang kita soalnya kita lagi dagang, lagi ada waktu kosong. Bikin konten bareng dekat ini CBD katanya. Udah dekat kok. Kayak kita ke sono kan. Kita bikin konten terus naik. Itu sampai sekarang Bu. Kamu juga kan asalnya kirain cuma buat ya senang-senang doang. Bener teh, saya juga awalnya cuma dikontak Alvin doang lagi main. Dia nge-VC saya, Mas main yuk, main kesini sokin ke Depok. Ya udah, akhirnya kita diajakin bikin konten ya. Besokannya alhamdulillah itu ya ada rezeki ya masuk TV gitu teh gitu. Ketika pakai nama Dono Kasino Indro gitu, sempat ini nggak kepikiran, aduh tar dulu deh pakai nama orang nih gitu. Kalau nama itu kita diundang orang, kita udah ngomong dulu jangan pakai nama ini, bisa nggak, kata yang pihak dari yang undang kita nggak apa, kita yang terima katanya. Kita yang terima teguran, ya udah kita ikutin dia, kan dia yang ngundang kita. Kita udah pakai nama sendiri aja kata kita kan. Dan selalu selalu manajemen saya bilang ketika pas diundang TV ya, jangan terlalu bawa nama Warkop DKI Dan KW-nya. KW lah gitu, bla bla bla, jangan. Ya panggil aja kayak Alvin, Sepriadi, sama Dimas, panggilan aja. Cuma kan dari pihak TV kan tahu saya ini aja, ya udah gitu. Terus iyain aja gitu ketika dari ada pihak TV yang ya udah pakai nama itu aja gitu, iyain aja. Ya kan gimana lagi saya nggak tahu. Iya karena kan tadi udah dibilang ya, karena nanti kita yang urus gitu. Otomatis kan kami pikir juga mereka punya kayak regulation kan. Ya udah nanti kita urus deh gitu. Karena udah tampil di TV, settingan itu ya kita ikutin aja. Kayak skenario or script. Iya. Tapi ternyata di issue kita nggak tahu juga. Yang gitu. ditembakin ini doang. Yes. Dari pihak TV nggak ada yang nge-show gitu ke pihak TV, atau dari kalian misalnya kan waktu itu bilangnya katanya mau ini kok enggak gitu. Iya paling kita waktu itu di preskon dijelasin aja sih, teman. Ya nggak tahu TV kan nggak maksudnya nggak apple to apple, nggak orang ke orang kan, jadi ya udah kita lakukan, tapi ya udah percuma udah sebesar ini gitu. Iya. Bahwa pengennya dipanggil Alvin. Tadi aku panggilnya Alfred padahal Dimas ya. Kamu lebih suka Alfred apa Saya apa dua-duanya Dimas? teh. Apa Iya. Nama panggung dia Alfred. Oh, nama panggung ya Iya, Alfred. Alfred. Jauh banget dari Dimas ya. Dulu pakai nama Dimas nggak laku teh. Oh iya. Pakai Alfred nggak laku juga. Booming tapi. Oh, iya. Ya, jadi lebih suka pakai nama masing-masing gitu ya. Iya. Asep Iya, gitu ya. betul. Tapi pernah pakai nama itu dari awal? Belum. Ya. Belum. Awal-awal pakai nama itu atau enggak? Awal-awal yang mana? Awal-awal. Iya, awal-awal dulu pertama ketika muncul pakai nama Alfred, Alvin dan Asep gitu, nggak pakai Dono Kasino Indro. Sebelum gabung atau suatu sendiri-sendiri? Waktu udah digabung. Waktu udah Udah digabung. Pertama dia VJ itu ya. Enggak cuman ya namanya siapa Alvin. Oh yang ini yang mirip Indro. pada Indro gitu Oke, aja. yang mirip gitu ya. Mirip. Oke, kalau pakai nama sendiri-sendiri nih setelah ini kan mukanya rambutnya udah dimirip-miripin bener nggak? Sebelumnya nggak gini kan? Sebelumnya gini juga teh. Biasanya saya mah yang penting poni aja teh gitu. Poni? Iya. Emang kamu kalau nggak diponi kenapa? Ya, kalau nggak diponi ke lapangan tenis. Oke, tapi dari dulu rambut kayak begitu? Ya kadang berubah-ubah, kadang gondrong, nih saya pendekin lagi. Yang penting rapi aja gitu. Oke. Kalau Asep rambut kayak begitu juga dari dulu? Kalau dulu kan kribo panjang, kan Ah. saya itu potong. Agak dimirip-miripin juga? Enggak. Mang suka saya memang kayak ini. Kalau dulu kribo. Alvin juga? Saya dari dulu begini teh. Oh gitu. Oke. Baju juga. Baju itu
agak ada kayak benang merah sama Dono Kasino Indro loh, bener nggak? Perasaan teteh aja kali ya. Kalau baju itu emang disupport sama dia teh. Saya kan baju biasa pakai kaos sebetulnya. Gitu. Cuman kan yang banyak mereknya saya gitu, ada apalah gitu. Oh iya. Kan nggak boleh ya. Ya jadi pakai baju-baju gini. Oke. Alvin merasa mirip juga? Kalau semenjak pas sekarang ya, kemarin gitu, ya udah mungkin ini rezeki saya teh gitu loh. Dari awal saya juga tidak ada bikin konten tentang saya mirip sama Om Indro gitu, nggak ada. Cuman saya konten berbagi aja gitu. Nah di situ mungkin ada yang netizen, bang katanya mirip pada Indro muda katanya gitu. Akhirnya viral. Wah mungkin rezeki nih, saya bilang gitu kan. Ya udah lanjutin aja. Dan pas saya masuk TV pun tidak ada teguran pertamanya, Nggak, bang ya. belum. Saya masuk TV nggak ada. Pas sama Dimas juga kan berdua sebelum ada dia, belum ada. Nah pas bikin sketsa 1, 2, 3, 4 pun tidak ada ya. Yes. Nah pas kita bertiga booming, Berarti dia. ini pembawa sial emang. Baliknya ke Padang sana. Bercanda tuh. Bukan ke Padang, ke Cipadu. Oh, Cipadu. Di Cipadu. Gitu berarti ya. Tapi dampak untuk keluarga gimana? Ini kan dari tidak dikenal orang se-Indonesia sekarang jadi satu tanah air kenal ya, gitu. Mungkin ya keluarga mah ada sempet panik juga sih teh. Pada saat Ketika saya dihujat lah sekarang gitu, tapi kalau kemarin ya enggak, ya bangga gitu tiap kemana-mana. Oh anaknya ibu nih masuk TV ya gitu. Tapi sekarang, Bu gimana masalahnya udah beres? Kan kasihan juga orang tua saya gitu tiap ketemu temen gitu pasti jawabannya pertanyaannya selalu itu. pernah ada keluarga yang atau ibu yang sampai diapain gitu sama netizen? Enggak sih, saya aja dibilang anak pelacur itu kemarin. Nah itu yang saya kepikiran gitu, maksudnya. Ya ibu saya lihat lo punya sosmed gitu. Kalau lu mau ngehujat gua, udah gua aja gitu. Lu mau ngatain apa kek terserah lah. Asal jangan bawa keluarga aja gitu. Sampai segitunya? Oh shit teh. Parah kalau dibilang mah teh. Banyak tuh DM saya teh yang ngatain, wah. Kamu gimana reaksinya ngelihat DM yang ya kayak gitu-gitulah? Ya emosi sebetulnya, cuman ya gimana lagi teh. Ya udahlah biarin aja. Gitu mau Nggak gimana sempat lagi. dijawabin? Tidak, biarin aja lah. Biar yang di atas yang balasnya lah. Itu aja biar. Oke. Kalau Asep ada yang sampai DM macam-macam? Banyak sih yang ngina orang tua saya, yang macam anak anjing, anak setan, anak banyak, apa macam-macam. Astagfirullah. Udah saya orang tua di kampung udah nangis kan. Jangan. Udah hati ini di awal udah sabar. Tapi kalau udah nama orang tua sakit. Kalau ada orang yang sini langsung Dikata-katain apa aja? macam-macam. Ada yang Yang bikin kamu emosi banget? Saya sama lah seperti Dia. dia. Kalau dia sampai emosi banget ini dikatain apa? anak anjing, anak binatang, nggak ada otak, nggak ada ajaran orang tua. Kalau dia tahu orang tua saya ngajarin cabai tiba di mata, orang tua saya ngajarin sopan sama orang, jangan suka cari masalah, jangan suka curi duit. Gitu. Saya dari kecil udah diajarin yang baik, bukan nggak diajarin. Sekarang enak-enak aja netizen ngomong kayak itu. Oke. Dijawabin sama kamu? Ya kalau saya alhamdulillah aja saya jawab. Yang menciptakan kita Allah aja, bukan Anda aja. Ya kalau sampai orang tua saya tahu, sampai orang tua saya nangis lagi, sampai kemanapun saya cari, saya sendiri yang cari dia. Banyak yang kayak gitu sama kamu? Banyak, bukan satu doang. Di awalnya cuma dikit, saya diam. Sekarang udah banyak yang ngata-ngatain. Ya kalau ibarat
batu di tetesan air Ya pasti bolong, Ini juga. saya hancur. Saya Nabi aja dihina orang pasti marah. Apalagi orang tua kita. Oke, kalau kamu Alfred? Kalau saya ada juga teh yang begitu, yang ngatain kebun binatang keluar semua lah. Cuman saya mah cuek aja. Kalau itu juga mereka nambah-nambahin viewers juga kan di Instagram kita gitu, akun media sosial. Kita lihat sisi positifnya aja lah. Nambahin jumlah komentar, nambahin like juga. Ya kita juga makin viral. Kenapa dia mah mukanya happy ya? Gua nggak ngerti. Berusaha menghibur temennya lah. Gua nggak tahu. Iya, Iya. mungkin dia Nah berarti orangnya cuek. tugas kalian berdua nih ngehibur Asep ya. Gimana supaya bisa dibalik gitu ya? Kalau kamu pikirannya adalah ya udahlah biarin lah nambah-nambahin Cuek, gitu. viewers, Iya, nambah-nambahin. kalau saya mikirnya ini ya lihat sisi positifnya aja. Ya. Mereka Tapi ada yang sampai menghujat keluarga juga. Oh, ada juga. Cuman saya Kamu mah nggak emosi. cuek aja. Yang penting bapak sama ibu saya nggak tahu. Nah, nggak main sosmed kali ya? Iya. Nah kalau saya tuh main sosmed teh, makanya tahu dia. Pengen nangis juga. Asep tahu juga orang tua digituin. Maksudnya mereka dikata-katain gitu di netizen. Tetangga saya ngasih. Oh yang ngasih lihat. Ya, ngasih dia tetangga, saudara kan. Kemarin dia ngomong pulang aja lah, nggak usah sono. Nah, kita udah usaha sini mak, kan. Kalau kita nggak ini kita usaha kayak dulu aja lagi. Tapi kita jalani aja dulu sekarang. Disuruh sama mama pulang aja. Ya. Sekarang mama saya udah suruh sini. Udah saya suruh ke sini ke Cipadu. Oh oke, ke Tangerang. Kalau kita baik-baik aja, nggak ada masalah kok. Aman. Oke, dampaknya sampai kayak gitu, Kang. Yes. Kan macam-macam ya. Ini anak-anak muda bertiga gitu. Ada yang sampai emosi ya, emosi. Ya emosi juga, tapi ya udahlah gitu. Sampai kayak gitu. Next, ini mau dibawa kemana? Ya, jangankan mereka sebenarnya mereka kan dapat spotlight banget. Kita aja di belakang layar pun juga ikut kena juga kan. Ada yang mention, ada yang nge-tag, bahkan ada kalau ke pasar atau kemana pun ada, itu yang kemarin di-plug kayak gitu. Ya memang itu udah konsekuensi sih dari awal. Karena kita ada hal yang kami akui salah kami lakukan, yaitu mempublish sebelum mengantongi izin. Makanya waktu di presscon kami pun meminta maaf teh di full. Cuman kan kebanyakan di media di framing ya, maksudnya ada yang nggak di Kotak-kotak. Iya sekotak-kotak. Cuman kita agenda pertama kami adalah meminta maaf. Mungkin dari sini sekali lagi kita saya mewakili Patriotic Freedom Warkopi ya meminta maaf sebetulnya kepada pihak Warkop, lembaga dan Om Indro. Nah tapi yang kedua itu tadi kalau dibilang mau dibawa kemana ya justru kami sedang menunggu juga sih. Menunggu karena kan Om Indro terakhir minta take down dulu dong semuanya, stop dulu dong. Kalau Take down udah. Take down sudah. Stop udah. Kayak ini kan sebetulnya mereka udah nggak bawa Warkop ini. Nggak bawa nama Warkop kan. Diundang ke sini pun ya hanya sebagai tamu lah gitu. Nah setelah itu apa selanjutnya ya kita menunggu sebetulnya. Kita lagi nunggu. Nggak mau jemput bola. Kalau nunggu kan ntar kayak mau ke mall. Tunggu. Nah, kayaknya terabas gitu. Kita tuh sekarang posisinya serba salah gitu deh. Nanti kalau misalnya kita maju duluan, nggak sabar banget sih. Gitu kan, takut karena kita tuh udah takut gitu, udah kayak traumatized kayak mau maju duluan, sabar lah lu siapa gitu. Tapi kalau kita nunggu kayak sekarang juga nggak mau jemput bola, jadi ya susah juga. Makanya lebih baik yaudah kita sekarang tenang dulu, sudah sesuai sama permintaan Om Indro, sudah take down, sudah kalem dulu, menunggu beliau bagaimana. Oke. Itu sih kan. Karena dampak untuk Alfred, Alvin, dan Asep ini kan besar gitu, besar dalam arti keluarganya juga kena gitu. Terus mereka kalau keluar ke mall, yang mirip Indro, yang mirip Dono, yang mirip Kasino gitu. Iya, sampai sekarang masih. Sampai sekarang detik ini pun seperti Nah itu. itu kan ada apa kayak ya antara senang tapi takut, tapi tertekan. Nggak tahu kamu kalau ketemu orang di jalan gimana rasanya sekarang? Sebelumnya gimana? Sekarang gimana? Ya sebelumnya belum terkenal ya Teh ya. Tapi sekarang alhamdulillah banyak yang tahu gitu ya. Saya senang-senang aja ketika makan. Bang foto yuk, ayo. Nah gitu masih senang kali ya. Belum risih gitu, belum. Ya senang aja. Sampai ada yang nanya, gimana nih? Oh. Alhamdulillah enggak. Belum ada. Alhamdulillah belum kali ya. Cuman ya paling minta foto, bang ngobrol gitu aja.
Tapi itu agak beda juga sih Teh ya. Maksudnya kalau yang di netizen yang di medsos itu kayak serem banget. Tapi Iya. alhamdulillah kalau di Di luar, dunia Iya. nyata. nah itu kayak welcome aja. Kayak kemarin kita bikin konten makan atau apa gitu, kayak kuliner ya, rame gitu. Maksudnya apa ya? Enthusiasm mereka tuh lebih ke positive vibe gitu. Tapi kalau yang di medsos emang nggak tahu kenapa bisa Netizen bisa plus beda 62 ya. banget Iya, gitu gitu. ya. Jarinya nggak sekolah. Oh iya benar. Jarinya tuh, waduh. Iya, tapi kalau ketemu, kamu kalau ketemu di lapangan langsung Asep sama orang-orang gimana? Ya kalau ketemu kan dia minta foto mulu kan. Ada yang minta foto, kebanyakan minta foto semua. Kayak Cipadu udah rame tuh, saya ke Cipadu kemarin rame ya. Cuma dia yang rame. Minta foto doang, nggak ada yang ngomong-ngomong. Sampai hujat-hujat gitu Nggak ada, nggak ada? cuman beri semangat, sukses ya bang. Ya, semoga Oh, ada lebih yang lancar. ngasih semangat. Iya. Banyak sebenarnya. Ini kan ibarat jalan kan ada kerikilnya aja, jalani aja terus, jangan sampai cuman sedikit kerikil berhenti katanya, lanjut aja katanya. Yang bilang kayak itu. Nggak ada yang sampai gimana gitu. Nggak ada nggak teh, alhamdulillah teh. Ketemu langsung mah positif-positif aja. Nggak ada, itu mah yang di luar aja. Coba depan saya ngatain saya gitu, nggak berani teh. Iya iya iya. Kalau ke dia, kalau ke Alfred orang ketemu di jalan gimana? Banyak Kak, banyak banget Teh. Cuman ya kita be humble aja lah ya. Kalau ada orang minta foto ya foto. Paling ya orang-orang itu cuman ya nyemangatin gitu, nggak ada yang sampai ngehujat gitu, nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Berarti benar-benar semuanya terjadi di dunia maya ya. Di dunia maya. Hujatan-hujatan itu. Iya. Itu juga di dunia maya kebanyakan ya akun-akun fake, nggak ada fotonya, nggak ada. Gitu. Akun-akun bodong. Oh. Biarin oke. aja lah gitu ya. Iya, kita mah juga orangnya juga nggak berani ngeliatin mukanya. Iya, Kita mah makanya. slow aja. Iya, iya. Dia mah preman kayaknya ya. Oke. Si ABG. Si ABG. Berapa? 18? 18. Iya, iya, ABG. ABG. Oke, nah sekarang udah punya nama baru belum yang ada kepikiran di kepala gitu? Belum ya. Malah Bikin dong dari sekarang. malah dari netizen lagi sih kita. Apa? kayak Mereka ada yang kayak misalnya ngasih nama warnet apa aja? DKI Apa, lah. Warnet DKI lah, Warnet. ada yang Wah, war banyak. combro, macam-macam aneh-aneh Oh, sih. iya. Ada warnet, terus ada Warteg, Warteg, ya, Warsus, oh banyak teh. Warsus, terus Warmindo. Warsut. Warmindo. Warmindo. Pokoknya depannya warung. Ya, war-warnya gitu. Iya. Oh gitu. Udah nentuin pengen apa? Kamu pengen kasih nama apa? Oh, Kan saya- udah mulai Iya. pikir dari sekarang. Saya pengen Taciman. Apa tuh? Tasik Cipadu Matraman. Taciman. Kamu pengen nama apa? Kalau kita ada Taciman, Kan udah. Alvin, Asep, Dimas, Cipadu, Matraman. Oh, ada Taciman. Kamu apa Alvin? Saya mah yang mana aja lah teh. Iya tuh dipikirin Ikut dari aja. sekarang tuh. Kan iya gini loh. Ini kan udah pada terkenal nih, ya. Alvin, Asep, Alfred. Ini wajah nih udah terpampang ke seluruh tanah Indonesia, air, ya. pelosok gitu kan. Mau berhenti dari dunia entertainment atau mau lanjut? Tidak dong, lanjut dong. Lanjut. Sudah mencebur, ya udah. Sekalian lanjutin basah lah. aja. Kita udah bahasa ya. Udah lanjut bahasa ya, lanjutin Berenang aja udah. Oke. Lu bisa berenang nggak? Enggak. Makanya itu. Kapal aja. Iya, nah itu. Tapi wajah kan udah wajah mirip-mirip Warkop DKI. Terus gimana tuh? Iya insya Ya Allah. wajah kan nggak bisa di. Betul, nggak bisa di. Kalau wajah kan pemilihannya Maha Kuasa, bukan kita yang minta. Kalau saya minta mah lebih yang kayak ini kan. Jadi Brad Pitt gitu ya. Jadi siapa? Brad Pitt. Jadi Mau jadi Ronaldo Aliando. kan? Ronaldo lah. Oh Ronaldo, bukan Ronaldinho. Ini kan pemilihannya karena pemilihannya Maha Kuasa, kita terima aja. Iya kan. Tapi wajah kan udah nggak bisa diapa-apain ya. Iya, betul. Nah, paling mau lanjut terus. Lanjut. Insya Allah. Kamu juga lanjut juga. Iya. Let it flow aja teh kita mah. Oke. Kalau nih sampai ada masalah hukumnya diterusin nih dari pihak lembaga, terus gimana? Dari mananya maksudnya? Dari lembaga Warkop DKI diterusin. Kan selama ini yang dipermasalahkan lebih ke etika kan, ya. Terus dari Dirjen Haki kan udah mulai ada nih ancaman hukumnya begini-begini Yes. gitu. Sampai sejauh ini belum ada. Belum ada sih. Dan sampai hari ini pun kami semua percaya sebetulnya kalau pribadi Om Indro sendiri kayaknya nggak seperti itu sih. Gitu. Karena ini kan sebenarnya kayak ada miskom gitu teh. Iya. Dari orang yang kita kontak
tapi nggak disampaikan ke beliau. Hanya itu kan sebetulnya poinnya. Kalau dari awal kita atau orang itu sudah mendistribusikan message kita dari awal, mungkin kan ini tidak terjadi seperti ini. Tapi kita ambil hikmahnya aja. Mungkin kalau nggak kayak gini ya nggak rame juga gitu ya. Jadi kalau ke arah sana, saya masih percaya, kami semua masih percaya bahwa kayaknya Om Indro nggak seperti itu. Makanya kami lebih ke menunggu beliau mau bagaimana, menunggu arahan sih tepatnya. Gitu, menunggu dari arahan. manajemen yang menaungi Alfred, Alvin dan Asep apa dari manajemen? Kan yang menaungi mereka bertiga nih, Yes. ya kan? Oh, selain usaha untuk menunggu, terus kalau misalnya ada kayak macam tuntutan hukum masuk gitu, usaha dari pihak manajemen apa? Ya kalau memang nanti ada hal itu, ya kita kan lihat dulu tuntutannya apa. Misalnya tuntutan itu kan hanya aktif kalau kita keep going kan. Misalnya kamu kalau misalnya lakukan ini terus, kita isu ini, ya berarti tuntutan itu kita berhentikan saja kan gitu. Dan yang dari awal jadi permasalahan kan sebenarnya hanya nama ya. Iya. Warkop Dan penamaan Dono Kasino ini. Dan memang dari awal kayak tadi kita sampaikan juga, kita tuh nggak pengen pakai nama itu ya, karena kita juga udah tahu. Karena ini anak-anak juga kalau misalnya di podcast, di TV, dimanapun kalau ngobrol mereka selalu bilang berat lo gue jadi Indro, berat lo gue jadi Kasino, berat lo gitu almarhum. Jadi mereka sendiri sudah punya burden untuk jadi legenda itu berat banget. Iyalah. Tapi karena karena TV kan mungkin lihat rate ya, ini lagi rame kayak mereka, ya udah didandanin segala macam. Akhirnya kita coba ngikut aja karena kita nggak tahu prosedur yang bagaimana, kita jalanin gitu sih Teh. Emang berat ya? Berat. Beratnya apanya? Seorang legend yang kita ikutin nggak gampang loh. Iya. Susah. Gak bakal bisa diganti. Paling kita cuma mukanya doang mirip, tapi caranya kita nggak bisa. Susah. Gak bakal bisa ngegantiin mereka tuh. Nanti nggak bisa. Kita cuma ngikutin gayanya itu doang. Udah beberapa juga kan film DKI Reborn tuh. Nggak Ya ada tetap nggak bisa. ngantiin Lucunya dia. itu beda Teh. Gitu. Mungkin kita juga kalau main kayak gitu kali ya. Gitu. Cuman ya mungkin dari muka aja kita bisa nggak terlalu di make up gimana gitu. Tapi bahwa kalian merasa lucu? Oh, kalau lucu sih belum Teh. Tidak, belum. OTW lah. Lagi diasah. Saya sebelumnya juga jual beli handphone, ngelatih taekwondo, mana saya bisa ngelawak. Jual beli handphone, ngelatih taekwondo. Kalau Iya. kamu? Jualan bahan sama baju. Terus kalau kamu? Kalau saya nganggur Teh. Lulus SMA. Iya. Baru lulus. Oh, oke. Lulus kebetulan. Baru banget ya, Baru lulus banget. ya. Oke. Oke. Nama ya yang masih ditunggu. Terus kalau misalnya sampai ada tuntutan hukum sampai seberat itu, gimana? Kamu dari Alfred dulu. Kan kita nggak tahu ya dari lembaga mau ngapain ya. Tapi kalau misalnya terus mereka melanjutkan ke tuntutan hukum, gimana? Dari Alfred. Ya kalau jalannya emang udah begitu, nggak apa-apa, ikutin aja Teh. Ikutin aja. Oke. Kamu juga? Kalau yang Maha Kuasa kehendak kayak itu ya kita ikutin. Yang kan kehendak yang Maha Kuasa, bukan kehendak kita. Apapun yang kehendak yang Maha Kuasa lakukan ya nggak ada yang bisa cegah, nggak ada yang bisa larang. Terutama kan kehendak yang Maha Kuasa. Oke. Alvin? Ya sama juga Teh, kalau udah takdirnya saya untuk di penjara, ya udah gitu. Keluarga siap? Udah ngobrol sama aku? Ya mungkin siap dengan kayak gini mah. Mun bahasa Sunda mah rek kumaha deui gitu. Gitu Teh, geus kagok. Geus kagok. Bahasa Sunda keluar. Kagok enan. Yes, Oke Mas, berarti sekarang posisi nunggu ya? Yes, we're waiting. Baiklah, terima kasih sudah Sama-sama, hadir. Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.